Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kriza Sativa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil resum dari jurnal dengan judul Assessment of Dividend Policy, Practice and the Performance of Firm, karya UPOM dan UP tahun 2023. Nah, pada penelitian ini membahas bagaimana praktik kebijakan dividen itu mempengaruhi kinerja perusahaan, khususnya perusahaan yang terdaftar di negara Nigeria. Latar belakang penelitian, pasar keuangan memiliki peran penting dalam menghubungkan perusahaan dengan investor. Dalam hubungan ini, salah satu keputusan penting yang diambil manajemen adalah kebijakan dividen. Apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk investasi kembali? Permasalahan ini muncul karena terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Pemegang saham itu cenderung menginginkan dividen yang stabil atau bahkan meningkat, sementara manajemen mungkin lebih memilih menahan laba untuk kegiatan ekspansi dari perusahaan. Nah, menurut teori sinyal, dividen dapat menjadi indikator prospek perusahaan. Jika perusahaan membagikan dividen tinggi, pasar bisa menilai bahwa perusahaan itu memiliki kinerja dan arus kas yang baik. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kebijakan dividen benar-benar berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini sesuai dengan materi dividen policy. Kemudian, untuk data penelitian, penelitian ini menggunakan data perusahaan sektor produk konsumen dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria atau Securities and Exchange Commission. Kemudian fokus penelitian adalah perusahaan yang telah listing sehingga laporan keuangannya itu dapat diakses dan dianalisis secara kuantitatif. Kemudian untuk periode penelitiannya itu tahun 2015 hingga 2019 dengan sampel ada 10 perusahaan. Eh, kemudian, nah untuk metode penelitian, ini desain penelitian itu ex post facto ya, mengkaji peristiwa yang telah lalu. Kemudian variabel dependennya adalah kinerja perusahaan yang diukur menggunakan return of aset, laba bersih, dibagi dengan total aset. Kemudian variabel independennya itu ada form of dividend payment, FDP, sebagai bentuk pembayaran dividen. Jadi ini dummy, variabel dummy juga. Dinilai satu apabila eh, perusahaan membayarkan secara tunai, nol tidak. Kemudian variabel independen yang kedua itu ada timing of dividend payment adalah waktu pembayaran dividen dengan variabel dummy satu jika satu kali dalam setahun atau nol lebih dari satu kali dalam setahun. Kemudian earning per share EPS itu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian mode penelitian dengan ROA, kemudian metode analisis statistik ada regresi data panel karena menggunakan data-data perusahaan lintas tahun ya. Kemudian, nah di sini hasil statistik deskriptifnya bahwa ROA rata-rata 0,1103 dengan variasi kinerja yang besar antar perusahaan. Kemudian deviasi standar ROA menunjukkan penyebaran data yang luas. FDB, FDP itu relatif seragam antar perusahaan. IPS dan TDP itu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Jadi ini berarti karakteristik perusahaan dalam hal laba dan waktu pembayaran ini, pembayaran dividen ya, terutama itu cukup beragam.
Kemudian selanjutnya hasil uji korelasi, di mana ROA terhadap FDP itu 0,131 positif, lemah, ROA dengan IPS negatif 0,10 negatif, berarti negatif sangat lemah. Kemudian ROA terhadap PDB itu minus 0,183 negatif lemah. Jadi kesimpulannya di sini ROA itu memiliki hubungan positif dengan FDB, tetapi memiliki hubungan negatif dengan IPS dan TDP. TDP. Kemudian hasil uji signifikansi dari FDP, pembayaran nih, pembayaran dividen itu koefisien FDP sebesar 0,048. Artinya, secara arah memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Kemudian, namun untuk nilai signifikansinya itu berada di 0,319, itu berarti eh, tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Kemudian nilai R kuadrat itu hanya 0,17 atau 1,7%. Jadi pengaruh FDP terhadap ROA itu sangat kecil, hanya 1,7%. Untuk kesimpulannya, berarti di sini FDP tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian untuk hasil uji signifikansi timing of dividend payment (TDP) itu sendiri koefisien sebesar minus 0,069. Ini menunjukkan arah negatif terhadap ROA. Nilai signifikansi itu 0,162, juga tidak signifikan. R kuadrat sebesar 0,183. Jadi di sini kontribusinya juga masih rendah. Artinya, waktu pembayaran dividen itu tidak terbukti meningkatkan kinerja perusahaan, bahkan cenderung berhubungan negatif, walaupun memang tidak signifikan. Lanjut, untuk uji signifikansi earning per share atau EPS, yang mana koefisiennya itu negatif 0,0024, berpengaruh negatif ya terhadap ROA. Kemudian untuk nilai signifikansinya 0,941, sangat jauh di atas 0,05. Kemudian R kuadrat hanya sekitar 1%. Jadi di sini kontribusi IPS terhadap ROA ini memang sangat kecil. Jadi dapat diperoleh kesimpulan bahwa IPS itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan dalam model penelitian ini. Jadi dari analisis keseluruhan diperoleh bahwa bentuk pembayaran dividen itu berhubungan positif tetapi tidak signifikan. Kemudian waktu pembayaran dividen dan earning per share itu berhubungan negatif dan tidak signifikan. Kebijakan dividen itu tidak dipengaruhi positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, artinya ada faktor lain yang memungkinkan lebih dominan dalam menentukan kinerja perusahaan, seperti efisiensi operasional, struktur modal, strategi investasi, dan manajemen aset. Jadi, untuk kesimpulannya di sini, praktek kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di negeri itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Implikasinya adalah perusahaan bisa lebih fokus pada efisiensi operasional, pengelolaan struktur modal, investasi produktif jangka panjang. Karena faktor-faktor tersebut kemungkinan lebih berkontribusi nih terhadap peningkatan kinerja dibanding dengan kebijakan dividen semata. Baik, gitulah presentasi terkait dengan dividend policy. Apabila terdapat kekeliruan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.